Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aisyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial web acara keempat yang berjudul Spatial Database PostgreSQL PostGIS. Spatial database itu merupakan jenis basis data yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data yang memiliki komponen spasial atau geografis. Eh, dalam database spasial ini berkaitan dengan lokasi geografis, mengenai koordinat geografis seperti longitude, latitude, kemudian titik garis dan poligon, dan sebagainya. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data yang sifatnya open source dan mampu menyimpan berbagai jenis data, termasuk data spasial. Namun, untuk mengoptimalkan kinerjanya uh, terhadap spasial, kita menggunakan ekstensi yang bernama PostGIS. Sedangkan PostGIS ini merupakan ekstensi atau plugin untuk PostgreSQL yang memungkinkan pengolahan data analis data spasial. Dengan PostGIS, kita dapat menyimpan data seperti peta, koordinat geografis, garis, area, dan informasi yang terkait dengan lokasi lainnya. PostGIS juga menyediakan alat dan fungsi untuk melakukan query secara khusus untuk analisis dalam geografis. Jadi, karena kita menggunakan dalam praktikum ini menggunakan perangkat lunak yang namanya DB, ya, DBFIR, itu kita pertama-tama dengan membuat yang namanya connect database ke PostgreSQL. Sini udah membuat, kemudian sudah dikonekkan, kemudian buat create new database. Setelah itu, setelah create new database, membuat importable CSV. Pertama person, kemudian kedua importable yang akan dijoinin data-datanya untuk menampilkan tabel-tabel seperti ini. Ini ada tabel cities, color, terus credit card types, gender, job title, marital status, person, kemudian membuat search script SQL dengan cara SQL editor, kemudian open SQL. Nah, ini sini udah buat. Nah, pertama ini ada perintah select dulu. Ini untuk melihat tabel dari tabel person. Ini hasil tandingnya. Ini tampilan dari data person, yaitu menggunakan perintah select from untuk menampilkan data. Kemudian select on itu menampilkan jumlah data dari person. Itu ada 500 data. Kemudian select menampilkan perintah select menampilkan first name, terus last name, terus birth date dari table person.
Kemudian di sini menampilkan field dan mengubah nama kolom menggunakan perintah select. Kemudian di sini first name, terus as, kemudian nama depan, last name, as, nama belakang, uh, birth date, as tanggal lahir, from person. Menampilkan beberapa field. Setelah itu menampilkan umur dari from person, yaitu menggunakan age. Nah, age ini merupakan harus bertipe data date. Kemudian menampilkan tahun, umur tahun, bulan, umur hari. Ini umur tahun, ekstrak, umur hari, terus umur bulan. Setelah itu menampilkan jumlah orang yang umurnya kurang dari 30. Dengan sel recon jumlah, kemudian tambahin ekstrak dari birth date di person, dan kemudian di mana ekstraknya lagi itu merupakan birth date dari person yang umurnya 30 tahun. Kurang dari 30 tahun, berjumlah 1274. Kemudian menampilkan jumlah umur orang 25 sampai 30 dengan perintah select count, kemudian diekstrak dengan tahun dengan birth date, kemudian from person, di mana ekstraknya itu menggabungkan birth date between 25 N itu sampai 30. Sekitar 761. Kemudian melakukan join person, gender, marital, status, dan cities. Di sini menggunakan perintah select, kemudian ada join untuk melakukan join antar tabel data yang kita telah import tadi. Nah, ini joinnya itu dengan join data tabel person, gender, dan marital status dan cities. Jadi di sini first name, last name, kemudian jenis kelaminnya apa dari tabel gender, kemudian status perkawinannya, kemudian nama dan kota domisili, kemudian ini dari kemudian ini on cities, ini merupakan ID. Kemudian ini di running hasil ID. Setelah itu menampilkan semua kolom dari tabel person ditampilkan, sedangkan gendernya hanya jenis kelamin yang ditampilkan. Ini menggunakan select, terus P bintang, P itu person, P dikali atau bintang, gender, nama, jenis kelamin, from person. P join gender, dan gender itu J, terus P itu kan person dikali misalkan dari matematika digabungkan dengan gender, terus ini ID-nya. Nah, ini jenis kelaminnya. Dan ini semua tabel tersebut. Kemudian menampilkan domisili dan dari home. Di sini merupakan select, terus concat, kemudian first name, last name, hometown, kemudian domisili, terus habis itu from person, di join, kemudian di mana hometown itu merupakan city dari namanya. Nih. Kemudian menampilkan orang yang memiliki kartu kredit dengan jumlah
dengan select on atau menampilkan jumlah, kemudian person di mana from person di mana eh, orang yang mempunyai kredit not null, yang tidak yang memiliki kartu kredit, sedangkan yang tidak memiliki dengan fungsi is null. Kemudian jumlah laki-laki dengan select account, kemudian eh, from dari person eh, dan gender. Kemudian ini perempuan. Kemudian di sini jumlah status laki-laki yang single itu nge-select account, kemudian person, gender, dan kita tambahin marital status. Ini jumlahnya. Kemudian jumlah lelaki yang perempuan. Perempuan. Kemudian ini tuh dua itu dari kode dari gendernya. Jadi kodenya itu satu itu laki-laki, dua itu perempuan. Nah, untuk marital statusnya itu satu itu jomblo. Seperti itu, sedangkan ini menampilkan jumlah janda dalam umur 50 tahun. Ini select account dulu, kemudian select account dari person, data tabel person, kemudian diituin ke gender, kemudian marital statusnya itu 3. Terus eh, karena ini marital statusnya janda, kemudian birth date-nya itu 50. Eh, Seperti itu. Kemudian menampilkan jumlah orang yang belum bekerja. Ini pakai job title. Kemudian pensiun. Kemudian membuat eh, geopoint. Untuk melakukan geopoint ini membutuhkan ekstensi dari PostGIS. Jadi kita buat ekstensi dulu, create new extension, kemudian install extension, kemudian setelah itu buka di eh, QGIS, dan kita tambahin di PostgreSQL, sambungin dengan eh, Postgres. Setelah itu nanti akan muncul ini acara 33 public. Kemudian eh, setelah itu membuat geopoint. Caranya kolom, kemudian create new kolom, kemudian ini kolomnya mau apa, kemudian tipe datanya yang geometrik. Ini geometri, kemudian oke. Nah, nanti akan masuk di sini. Kemudian masukkan script membuat geopoint dengan perintah update atau mengunggah eh, person set geo dari eh, longitude dan latitude. Sini, dan nanti hasilnya ada di view column. Main data. Nah, ini hasil dari poin-poinnya. Nah, untuk di QGIS nanti akan muncul di sini, kemudian kita tarik aja person ke sini, kemudian ini. Dan untuk menambahkan base map, pakai web, kemudian quick. Seperti itu. Ini tampilannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.